Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita malam ini, kita kedatangan tamu dari kota, Pak, ya. Iya, Kita kedatangan tamu dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Bapak Pak Gasali. siap. Ya, tapi aslinya orang Selayar, Pak. Saya aslinya dari Wajo, Sengkang. Wajar Sengkang, Pak, ya. Iya, Tapi dari sudah lama di Selayar. ini di Selayar baru sejak bulan Mei 2025 ini. Mei 2025, Ya, masih baru, Pak, bulan ya. Mei ya. Sudah baru berapa bulan ini? 5-6 bulan. Hmm. Tapi sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, kayaknya malam ini kita asik nih ngobrol-ngobrol Siap. bareng sama ini. Ini kan terkait dengan nyawa, Pak, ya. Iya, Terkait dengan nyawa, jadi ada berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan itu artinya orang yang bekerja, wira swasta, mhm, ataukah, eee, karyawan lain mungkin bisa iya, mendaftar jadi anggota iya, dan itu akan dijamin hidupnya, begitu. iya, Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu, iya, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pak. iya. Oke. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini visinya itu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan pekerja Mensejahterakan. dan keluarganya. Jadi ujungnya itu, terminalnya itu tujuannya adalah Oh. mensejahterakan tenaga kerja dan keluarganya. Oh, jadi ini Ya, bukan hanya pekerjaannya, tapi keluarganya? keluarganya. Oh, Nah, iya, iya, iya. jadi bukan cuma pekerjanya, tetapi juga menyangkut keluarganya, kemudian anak yang mau disekolahkan nanti. Anak yang Ah, mau iya. disekolahkan. Begini dia. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu tadi tujuannya kesejahteraan. Kalau Mhm. kita membaca berbagai literatur, pemerintah ini salah satu tugasnya membawa masyarakat untuk sejahtera. Kalau kita Mmm. lihat juga visinya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satu visinya adalah kesejahteraan. Ya, terkait kesejahteraan, Pak, ya, Kesejahteraan. betul. Kesejahteraan ini kalau kita lihat teorinya, eee, orang yang kaya sekali itu di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, Orang yang kaya di Indonesia jumlahnya sangat sedikit. sangat sedikit. Paling banyak orang yang menengah ke bawah. Pertanyaannya sekarang jangan sampai mereka bekerja, Iya. miskin terus, tidak Itu sejahtera. Itu. itu kayak Perlu yang program perlu itu. perlu perlu dipergaji itu, Pak, yang ini. Bagaimana memikirkan, jadi dia itu teorinya segitiga. Heeh, Orang kaya sekali itu jumlahnya 5-10% menengah ke atas. Artinya 5-10% dari total it penduduk Indonesia? orang yang paling banyak uangnya, itu cuma Sedikit, lima Pak, ya. sampai 10%. Saya tidak termasuk di dalamnya, Pak. Malu. Pasti. Coba kalau Iya, seumpama saya tanya Anda, iya. kira-kira orang yang rekeningnya 10 miliar cash, orang Selayar ada berapa orang kira-kira? Wah, kalau itu saya sama, kita tidak tahu ya, betul, Pak, ya, ya. Bisa jadi cuma satu, Iya, iya. bisa jadi cuma dua, Mmm, tapi pasti dihitung jari. betul, Pak, iya, Tidak akan mhm. bisa kita dari jumlah 140 misalnya, kurang lebih 40 penduduk Heeh. yang punya uang 10 miliar cash itu ada berapa? Mungkin dari 10 orang hanya ada 1 mungkin, atas Dari potongnya mungkin. 140 ribu itu tadi kan jumlah penduduk masyarakat 140 ribu. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya, yang punya uang cash 10 miliar ada berapa orang dari 140 ribu itu? Pasti cuma 5% ke atas, mungkin bisa 1% juga. Tuh, Tipis tipis sekali, tipis Pak. kan? Iya. Artinya apa? Kita perlu memikirkan yang di bawahnya ini, Mmm, segitiganya seperti ini. mhm, Kita perlu pikirkan, ini kebanyakan adalah tenaga kerja. mhm. Kalau yang di atas ini pasti pengusaha. Pengusaha, Iya, iya. karena menghasilkan pendapatan tidak bisa lewat hanya sekedar bekerja, karena kita menerima upah. Bisa Mmm, dihitung itu kita punya penghasilan dalam 1 tahun berapa. mhm, Tetapi kalau kita berusaha, iya. kita secara eksponensial menaikkan pendapatan. Berarti Itu. dari sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya dari Iya, perhatian tentang mmm. masa depan keluarga. Masa depan keluarga itu ditentukan dari investasi kita saat ini. Ya, Dan salah satu cara berinvestasi adalah dengan ikut jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satu cara untuk mensejahterakan diri adalah ikut. BPJS Ketenagakerjaan. Wah, luar Nah, biasa nih, Pak, ini. Bisa dijamin, Pak, kesejahteraannya? bisa. Iya, Ah, Contoh saya bilang kan, manfaat jaminan sosial kita coba dulu lihat kan, manfaat iya, jaminan sosial. Manfaat jaminan sosial ini programnya dulu. Programnya kita lihat ada 5. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun,
dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini ada 5. Yang paling menarik kayak gini, Pak, yang Jaminan kehilangan jaminan pekerjaan. kehilangan Pekerjaan. pekerjaan. Kalau Ah. pasangan termasuk, Pak? Kalau pasangan bisa dicari Bisa lagi, ya. iya. Tapi pekerjaan juga bisa Pekerjaan. dicari. Pertanyaannya sekarang, ketika kita kehilangan pekerjaan, artinya tidak ada pendapatan, ada resiko di situ. Betul, Pak. Padahal warung kita punya dapur harus menyala. Harus Kita menyala. tidak kehilangan pasangan, tapi kita kehilangan pekerjaan. Pasangan mana uang jajan, Betul, uang dapur. mati kita, Itu mati. pusing kita. Betul, Pak, mati kita. Perlu ada jaminan di Iya. situ, toh. Iya. Yang pertanyaan juga kedua, apakah kita harus bekerja terus? Artinya usaha kita jalan terus atau usaha pemberi kerja itu jalan terus? Ya. Dia suatu saat dia stuck, pilot, sehingga harus mem-PHK kan, memutuskan hubungan kerja. Karena kondisi-kondisi tertentu, sehingga tenaga kerja harus menerima. Artinya dari sekarang kita harus persiapkan diri. Ya, persiapkan diri. Untuk keluarga, untuk diri sendiri dan betul. untuk calon pasangan. Jadi kalau ibu-ibu di rumah, istri-istri di rumah, kalau belum ada BPJS Ketenagakerjaannya suami minta, kasih tanya memang. Pastikan memang, apalagi ini masa depan keluarga. Saya contoh, jaminan kecelakaan kerja, ya. Ketika orang bekerja itu ada resiko-resiko sosial ekonomi tertentu di situ. Betul. Ya, orang bisa mengalami kecelakaan kerja dan dia harus dirawat di rumah sakit misalnya. Itu kalau kecelakaan kerja BPJS Kesehatan tidak menanggung. Kalau kecelakaan kerja BPJS tidak menanggung? Iya, yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, dia menanggung biaya kecelakaan kerja itu dari kalau rumah sakitnya rumah sakit umum daerah kelas 1, rumah sakit swasta kelas 2, semua biaya pengobatannya ditanggung. Tidak unlimited. Kalau BPJS Ketenagakerjaan? Iya, unlimited. Jadi misalnya kita beli obat juga di luar, bisa diklaimkan di jaminan sosial ketenagakerjaan. Berarti BPJS ini sebenarnya manfaatnya sangat besar, Pak, untuk keluarga ya. Iya. Kalau saya pribadi menurut saya. Iya. Ini mungkin kita sebagai kepala keluarga mungkin harus pikir-pikir, Pak. Bagaimana caranya supaya artinya begini, menyelamatkan pasangan dan kalau anak semua, Pak. Artinya bentuk menyelamatkan pasangan ketika kita mengalami risiko, Pak. Dalam satu keluarga itu, misalnya anggaplah suaminya kecelakaan kerja, itu ada fakta yang pernah kami lihat di Makassar. Jadi ada seorang kurir kecelakaan dan harus kehilangan kakinya dan tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Dan pengusahanya pun tidak mampu membiayai. Dampaknya apa? Karena orang ini sudah kehilangan kaki, dia tidak mampu lagi membiayai istrinya, cerailah dia. Ya kan? Iya, betul. Sebenarnya kalau orang Sulawesi, ya tidak enak menceraikan suami. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri, ini orang ini tidak bisa lagi bekerja. Dan sang laki-laki pun merasa, saya tidak mampu lagi memberi nafkah. Betul. Ya, akhirnya yang terjadi adalah yang tadinya orang sudah mau naik on the track, mau jadi kaya, mau jadi sejahtera, tiba-tiba tidak jadi. Malah menjadi beban pemerintah dalam hal masuk daftar kemiskinan ekstrim. Masuk lagi di data kemiskinan. Nah, kapan persoalan itu selesai? Ditinggalkan lagi sama pasangan. Ditinggalkan pasangan, masuk dalam data itu lagi, jadi beban pemerintah lagi. Jadi jaminan sosial ketenagakerjaan ini dia ditugaskan oleh negara melaksanakan 5 program: kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau jaminan pensiun dulu itu, Pak, cuma PNS yang dapat jaminan pensiun. Sekarang ini perangkat desa pun bisa dapat jaminan pensiun walau dia bukan non-ASN, bukan PNS. Pak Lingkung bisa, Pak? Pak Lingkungan bisa, usaha-usaha kecil bisa. Misalnya saya punya usaha penggilingan padi. Ya, tenaga kerja saya cuma 2 orang. Saya bisa ikutkan sampai jaminan pensiun. Kita fokus kerja di sini, 15 tahun kita bayar iuran, kita sudah seperti PNS. Begitu berhenti, dapat tiap bulan. Sampai dia meninggal. Saya mau tanya lagi. Siap. Seberapa penting pekerja, nelayan, pelaku UMKM itu harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Jadi nelayan, pelaku-pelaku UMKM, kemudian petani, penting melindungi dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena jaminan sosial ketenagakerjaan ini, tentu kita tidak berharap ada musibah, ada betul, resiko. Tapi jangan kita lupa seperti misalnya nelayan, mhm, dia punya resiko tinggi, cuaca, kemudian di laut, ya. Artinya kita harus melakukan proses mitigasi risiko. iya, Jadi seringan apapun pekerjaan itu punya risiko. Dan kita tinggal melakukan proses mitigasi, heeh, perencanaan supaya ketika risiko itu datang kita sudah siap. Nah, dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, maka kita punya kemandirian. Bayangkan kalau betul. terjadi risiko itu kita pinjam uang kan atau Wah, bagaimana. sangat 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 ini, Iya, sangat sangat malu, Pak. ya malu. Kemarin contoh misalnya, ada program jaminan kematian. Heeh, Nah, jaminan kematian ini santunannya 42 juta. Kalau dia sudah ikut 3 bulan, di tahun keempat dia meninggal, maka dikasih santunan 42 juta, dikasih sekolah anaknya sampai selesai kuliah, sampai selesai kuliah 2 anak. dikasih santunan, dikasih kuliah lagi anaknya. Anaknya sampai selesai kuliah. Minimal 3 tahun ininya Minimal 3 tahun kepesertaannya, di tahun keempat dia terjadi resiko meninggal, dikasih sekolah anaknya. Kan? sampai selesai. Sampai selesai kuliah. Dan kalau misalkan anaknya SD, Pak? Iyalah anaknya masih dalam perut, nanti kami daftar. Begitu nanti dia sekolah, dia bisa datang klaim BPJS Wah, Ketenagakerjaan. berarti dia dapat double nih, Pak. Iya, karena dia patuh terhadap regulasi jaminan sosial. Tapi dengan salah satu syarat, tidak boleh ada tunggakan. Tidak boleh ada tunggakan. Karena Heeh, kepatuhan itu memberi dampak pada ketahanan dana jaminan sosial. Jadi bukan cuma ketahanan pangan, ketahanan dana jaminan sosial ini, iurannya jaminan sosial ini mhm, untuk petani nelayan ini 16.800. 16.800 rupiah. Biaya pengobatannya tidak terbatas. Sekarang betul. pertanyaannya di mana asuransi? 16.800 biaya pengobatan tidak terbatas. Di mana uang pemerintah mengambil uang? Iya iya, betul, Pak, iya, Pak. Nah, Hmm. bagaimana cara membiayai risiko sosial ini di tingkat dasar ini adalah dengan gotong royong. Kalau orang Selayar bilang sikamaseang. Jika masih yang Dengan kita betul, Pak. membayar iuran 16.800, kita tidak minta-minta meninggal, kecelakaan tidak. Tetapi kita sudah berkontribusi terhadap ketahanan dana jaminan sosial. Ah, Ya, kalau misalkan hmm, pendaftar baru, pendaftar peserta baru, iya, eee, anggaplah salah satu karyawan swasta, Pak. iya, Dia berhenti di tengah jalan. mhm, Eee, Kapan dia berhenti berarti sudah tidak bisa lagi digunakan untuk iya, pengklaiman nantinya atau iya. seperti apa kira-kira, Pak? Begini. Jadi kita dulu melakukan proses segmentasi pekerja. Mmm, Pekerja ini ada sektor informal, sektor formal. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada 4 segmentasinya. mmm, Sektor formal atau pekerja penerima upah, contoh misalnya aparatur desa. iya, Nah, ini dia menerima upah setiap bulannya. mmm, Nah, jadi dia penerima upah atau sektor formal. Karena dia diatur, jam kerjanya jam 8, pulang jam sekian, hari liburnya ada, kan. itu namanya sektor formal. Formal. Ya, Itu contohnya tadi aparat mmm, desa, perangkat desa. Nah, kedua segmentasi sektor informal. iya, Nah, sektor informal ini, dia tidak punya hubungan kerja. mmm, Contoh misalnya petani, nelayan, eee, UMKM kan, yang istilahnya misalnya penjual pulsa, iya iya iya, dia mau buka, tidak mau buka terserah dia, tapi kalau tidak mhm, buka tidak ada penghasilannya kan. betul, Pak, iya, Heeh. Kemudian sektor pekerja migran. Jadi misalnya ada orang Selayar heeh, berangkat ke luar negeri, iya. jadi pekerja di sana di luar negeri. Itu pekerja migran. Lain lagi programnya itu, Pak? Lain lagi ada nanti saya jelaskan. Kemudian ada pekerja sektor jasa konstruksi. Jadi Mmm, ketika seorang mendapatkan proyek, misalnya proyek fisik, iya, dia akan membutuhkan buruh harian lepas, heeh. tenaga perjanjian kerja waktu tertentu, maka dia wajib mendaftarkan, kan. Nah, Itu diatur dalam undang-undang, Pak, kalau iya, saya tidak salah itu? ada dalam Iya, regulasinya, dalam heeh. undang-undang dan diperjelas dalam PP dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Berarti Nah, kontraktor yang seharusnya itu kalau dia ada mhm, proyek pekerjaan misalkan, mhm. dia seharusnya daftarkan. Iya, dia daftarkan proyeknya itu. Heeh, Nah, nanti sistemnya bukan per orang yang dihitung,
dengan sistem berapa nilai proyeknya, kami akan lindungi tenaga kerja siapapun yang masuk bekerja di situ sampai proyek itu selesai sesuai dengan ada di SPK-nya itu. Masa proyek misalnya Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, mobilisasi tenaga kerja masuk bekerja di situ itu akan dilindungi. Begitu dia. Jadi yang seharusnya kontraktornya aman, Iya. pekerjanya aman juga Iya, seperti itu. betul, cocok. Betul sekali, Bos. Nah, sekarang kita lihat segmentasi pekerja formal. Pekerja formal ini contohnya tadi itu aparatur desa, kemudian pengusaha-pengusaha seperti misalnya contohnya misalnya PDAM, Ya. kemudian beberapa usaha di sini kayak koperasi kan. Hmm. Ini pemberi kerja ini kalau pekerja formal ini dia punya sampai 5 program. Ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini untuk pekerja formal. Ya. Pekerja formal dalam artian ada pemberi kerjanya ini berbadan usaha. Ini pekerja formal. Dia bisa sampai 5 program. Nah, kalau pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, dia wajib 2 program, tapi bisa ikut JHT, tabungan. Jadi kecelakaan kerja, kematian, dan boleh ikut tabungan atau jaminan hari tua. Tiga-tiganya bisa langsung. Ya, bisa minimal dia 2. Tapi Jadi satu kartu, Pak? Satu kartu. Nah, kalau dia nanti dalam perjalanannya mau menabung, boleh. Tapi minimal dia 2. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena kecelakaan kerja ini kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Kedua, kematian pun kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Jangan sampai nanti kita seperti kemarin ada beberapa kasus itu meninggal di Makassar. Nah, karena tidak ada santunan, bingung bayar ambulans bawa pulang ke sini. Tuh, minta di mana? Nah, akhirnya ngoceh-ngoceh lagi. Nah, padahal kalau seandainya dia sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, tenang, ada di santunan. Ambulans, kalaupun dia pinjam, dia punya cara untuk membayar. Karena mau cair nanti santunannya tuh. Artinya Ada harapannya, iya, ada ditunggu. Ya, perjalanannya juga tidak terlalu lama, Pak, kalau Iya, pengaduan. betul. Pencairannya tidak terlalu lama dan ininya tidak terlalu itu. Gampang lah. Artinya kalau memang kejadiannya betul, kan dia cuma butuh surat keterangan kematian dari kepala desa atau dari rumah sakit. Tinggal KTP mana ahli warisnya, surat keterangan ahli waris dibayarkan. Artinya tidak ribet lah dia punya ini perlindungan. Ya, tapi juga Pak, saya pernah dengar Pak itu, tapi tidak banyak sih. Ya, ada siap. juga katanya masih kalau masalah pencairannya itu masih agak lama-lama. Apa itu yang kendalanya Pak seperti itu? Ya. Jadi kendala mungkin kalau jadi kita di BPJS Ketenagakerjaan ini pencairan atau pengurusan jaminan sosial ketenagakerjaan itu kalau kita mencairkan tabungan jaminan hari tua, kita bisa gunakan aplikasi Jam Sostek Mobile. Jadi kita buka aplikasinya, ya misalnya saya buka di HP saya ini, ada namanya aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Di JMO ini kita bisa melihat kita punya tabungan. Dengan proses digitalisasi ini kita mendorong prinsip transparansi. Jadi dari sini ini kita bisa lihat berapa jumlah saldo saya. Jadi itu aplikasi mobile. Ya, Jam Sostek Mobile. Mobile. Kita juga bisa mencairkan lewat sini tabungan kita. Jadi kalau saya mau cek saldo saya real time, dia akan terlihat nilainya. Pengajuan Pak misalkan? Kalau pengajuannya, kalau saya sudah berhenti bekerja, dia akan terbaca nonaktif, maka saya di sini klaim. Jadi tinggal. Jadi pengajuan serba online bisa Pak? Bisa. Bahkan program jaminan pensiun itu kemarin kita sudah enrollment, kita sudah coba pakai JMO. Jadi jaminan pensiun itu Pak Pandi, kalau misal pemerintah desa sudah ikut 1 tahun, ikut sampai 4 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Ini pemerintah desa sudah ikut. Kalau orang sudah ikut 4 program ini, otomatis dia ikut jaminan kehilangan pekerjaan karena ini tidak ada iurannya tapi dibayar sama pemerintah. Dibayarkan sama pemerintah? Iya, APBN langsung bayarkan ini untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di tahun kedua tidak diminta-minta, perangkat desa ini, anggaplah namanya si A, meninggal dunia dan sudah ikut jaminan pensiun. Maka
ahli waris ini atau istri terima uang setiap bulan. Itu waktunya paling lama Setiap bulan setiap terima, bulan? lewat aplikasi ini bisa dicarikan. Jadi saya misalnya istri dari perangkat desa atas nama A Betul, ini, ya. saya datang klaim di BPJS Tenaga Kerja karena suami saya ikut jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini akan saya dapatkan sampai saya meninggal dunia atau menikah lagi. Kalau saya sudah menikah lagi, jatuh ke anak saya. Sampai dia Ya, berumur, itu kelebihan dari BPJS Ketenagakerjaan. iya, Kalau misalkan dari iya, ASN itu, Pak, kalau iya, misalkan dia mhm, terkait dengan pensiunnya, kalau dia iya, sudah menikah lagi, itu sudah tidak berlaku. Kalau iya, kalau ini saya rasa kalau BPJS Ketenagakerjaan mhm. bisa seperti itu ya luar biasa, Pak. Ya, artinya kan begini, Pak, tidak jauh beda dengan PNS. Ya, Di PNS itu, kalau misalnya dia mengalami risiko meninggal dunia dan mhm, masih aktif mhm, bekerja, maka sang istri ini mendapatkan jaminan pensiun. Sampai istri ini meninggal lagi. Tapi kalau istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain, iya, maka tanggung jawabnya orang yang meninggal ini sudah hilang dari sama dia, pindah ke anak. pindah ke suaminya toh. Iya, Tapi anaknya kan ada. iya betul. Maka santunan itu pindah ke anaknya. Oh, kalau si istri yang sebelumnya ini tidak bisa lagi dikasih, Iya, berarti pindah ahli waris ke ke anak? anaknya. Oh, Karena dia sudah menjadi tanggungan suami barunya. iya, betul. Nah, selama dia Hmm, belum menikah, artinya pensiun mhm, dudanya atau jandanya itu terus diterima. luar biasa, Pak, Nah, makanya keuntungannya kalau itu. cari istri kayak orang PNS juga. Karena bisa kita dapat namanya pensiun janda duda. Kalau Begitu kata bisa dikata. artinya apa, Pak? Wajib ini Mmm, pekerja kita ini bisa punya program sampai jaminan pensiun. Supaya apa? Sekarang pertanyaannya, banyak nanti itu tenaga kerja apalagi makin hari makin individu oh, orang, Pak. betul, Pak. Iya. 10, 5 tahun ke depan itu, 5 sampai 10 tahun ke depan itu ketika kita sudah menua, orang hidup dengan uangku uangku, saudara-saudara tapi uang saya. Dengan Ya, jaminan pensiun ini, ketika kita mau masuki hari pensiun atau iya. hari tua, kita sudah bisa lebih tenang. Tingkat kebahagiaan kita tidak, "Bagaimana ini mau tua, Iya, ini iya, mau iya, iya. pensiun kalau tidak ada persiapan tuh." Betul, Pak, betul. Kira-kira. Artinya Akhirnya artinya anu, Pak, apa istilahnya, iya. kerja aman, masa depan Ah, terjamin. jadi apa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan itu, Pak? Yang pertama, ada rasa aman, Hmm, ada rasa tenang. Jadi ketika kita sudah terlindungi, kita merasa tenang, merasa aman. Kalau kita sudah merasa tenang dan aman, maka dia akan berimpact pada produktivitas. "Ah, kerja ki deh yang baik." Tuh, iya. kenapa? Bos sudah bayarkan ki ini. Bos sudah kasih kok sampai jaminan pensiun. Tuh, apalagi alasan tak tahu kalau nanti tua maki ada kita terima jaminan pensiun, Pak. Ya Wah, ini perlu toh, diinformasikan ke produktivitas meningkat, otomatis produktivitas kinerja perusahaan juga meningkat. Kinerja perusahaan meningkat berdampak pada kinerja atau produktivitas pemerintah daerah. Nah, karena semua pengusaha semua betul, Pak. Ini iya, tadi menarik sekali, Pak, ya, dari awal iya, pembicaraan. Tapi siap. ini saya mau tanya lagi, manfaat tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak, Iya, seperti apa? baik. Jadi untuk pekerja formal atau pekerja Mmm, yang ada badan usaha, selain perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, kami ada namanya program manfaat layanan tambahan, mhm, terkait kepemilikan rumah. Jadi di situ programnya ada program peminjaman untuk uang muka perumahan. Jadi kalau iya, Bapak pernah dengar program DP 0, KPR subsidi? di BPJS Ketenagakerjaan itu, Pak. Heeh, Contoh Bapak beli rumah bukan rumah subsidi, rumah iya, komersil harganya 300 juta. tapi DP 0? Bagaimana caranya DP 0? Kalau Bapak sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, Bapak bisa melakukan pinjaman uang muka perumahan. Nah, Di BPJS Ketenagakerjaan? jadi kalau 300 juta di aturannya BI misalnya 10%, berarti 30 juta. Toh, Iya, dari iya, 300 juta kan, Bapak pinjaman uang muka perumahan 30 juta. Nanti cicilannya lain dengan KPR. tersendiri nanti? Tersendiri, tapi bisa Oh, bersamaan pembayarannya.
Satu rekening? Satu rekening. Oh. Jadi 30 juta itu kita tinggal ajukan pinjaman uang muka perumahan. Kemudian kita KPR-kanlah sisanya. Mmm. Nanti di KPR-kan itu, di situ lagi ada subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan supaya pembayarannya flat. Mhm. Biasanya kalau kita di bank komersil itu pinjaman biasa, biasanya awal-awal tahun murah. Murah, Begitu 3 betul. tahun, lompat dia. Langsung naik 13%. Itu Betul. langsung naik kan? Iya. Kalau dia ini flat, sampai lunas. Kalaupun naiknya 100.000. Iya, berarti ini sama dengan anu, Pak, ya, Iya. sistem syariah lah bahasanya. Iya, Iya. karena sudah disubsidi tadi bunganya. Ya saya rasa ini yang diuntungkan adalah pemilik kartu BPJS Ketenagakerjaan karena Iya, kita bisa betul. mencicil rumah DP 0 itu artinya kita tidak berpikir lagi di mana saya mau cari uang Iya, uang muka. uang DP di mana? Saya pernah laksanakan itu, Pak. Jadi sebelum saya di Selayar itu, saya tugas di Morowali. Hmm. Nah, ini pemilik lahan yang di Morowali itu, dia pinginnya supaya tenaga kerja itu eee, langsung masuk dalam rumah. Kalaupun dia siapkan Mhm. uang tidak terlalu banyak. Iya, iya. Kenapa? Ya, itu kan ada biaya administrasi. Betul, betul. Anggaplah misalnya dia siapkan 5 juta, langsung bisa masuk dalam rumah, kepemilikan langsung bisa miliki rumah. Iya. Dengan biaya misalnya 3, 4 juta. Bagaimana caranya? Itu tadi kita pakai konsepnya BPJS Ketenagakerjaan. Uang Heeh. mukanya, karena harga rumahnya sekitar 280 juta, Betul, mhm. 10%-nya lakukan namanya pinjaman uang muka perumahan, KPR-nya sisanya. Nah, gabung, selesai barang Selesai ini. bareng-bareng Pak Memenuhi kalau syarat kan, begitu. uang muka ada Iya, jalurnya sendiri, KPR sendiri. tapi ada syaratnya Pak mungkin. Syaratnya dia harus jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Heeh. selama 1 tahun. Dari segi penghasilan mungkin ada aliransinya mungkin Pak? Kalau penghasilannya Baru bisa itu dikasih, tadi itu, bantuan ya uang minimal muka itu? UMP kan, Mmm. pelaporan upahnya. Mmm. Artinya itu nanti ranahnya perbankan. Iya, Kalau dari kami 1 tahun masa kepesertaan, kan biasanya ada BI checking. betul, betul, Kalau Pak. dia banyak juga pinjamannya di luar tidak Tidak dikasih. dikasih, Oh tetapnya iya, dikasih. iya. Iya. Artinya nanti ranahnya perbankan karena Mmm. yang punya uang kan bank. Kami hanya membantu dari sisi subsidi bunganya, Berarti ini gitu. peminjaman DP dari Mmm. peminjaman DP ke BPJS Ketenagakerjaan tetap taksasinya itu melalui bank? Iya, karena kerjasamanya dengan perbankan. Mmm. Kami kan bukan lembaga perbankan. Kalau Iya. jadi lembaga keuangan itu ada 2. Mmm. Ada lembaga non keuangan, ada Mhm. lembaga keuangan seperti perbankan. Iya, Kami berada di lembaga non keuangan, asuransi ini, jaminan asuransi. sosial ini. Mmm. Nah, perbankan ini lembaga keuangan, dia sudah punya instrumen untuk siap mengecek, Iya. memverifikasi itu. Mmm, Kalau betul. kami nanti tidak profesional lah kami nanti kasih pinjam uang kan, karena diambil semua rezekinya Iya, orang ini bos betul. tuh. Kami cuma khusus memberikan subsidi, manfaat lain tambahan itu. Tapi di tahun 2025 ini, kami juga biasa membangun perumahan atau Membangun perumahan? iya, seperti yang misalnya di Batam, kami Iya, buat rumah susun untuk pekerja. Kemudian di Jakarta baru-baru ini di groundbreaking, iya. perumahan untuk pekerja. Dulu juga pernah hampir di Makassar, cuman tanahnya itu bermasalah. Jadi ketika kita membangun perumahan itu, Mhm. membangun misalnya rumah susun, Iya, iya. nah kita siapkan anggaran untuk membangun rumah susun, tapi Pemda yang menyiapkan lahannya. Siapa tahu di sana juga bisa, Pak. Bisa, kalau jumlah tenaga kerja formal itu banyak. Ada minimalnya mungkin, Pak? Iya, Minimal jadi berapa itu kira-kira? contoh misalnya kayak di Batam itu kan ratusan ribu tenaga kerja di situ. Kemudian dia ada kawasan. Oh, berarti Oh, di sana dari ya, segi asuransi belum ya, sampai, Pak, ya? kalau di Makassar Heeh, sebenarnya dulu hampir, karena di sana ada Kima. Jadi iya. kita mau sebenarnya kita sudah punya itu di sana satu, di Kima itu. Sudah ada perencanaan untuk Sudah membangun ada susun? sudah ada pernah dibikin. Kemudian diserahkan Mmm. ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Perumahan itu dikelola. Iya, Gitu. saya rasa untuk program-program BPJS Ketenagakerjaan ini, eee, sangat bermanfaat, Pak, kalau menurut Iya, saya. iya. Siap, Pak. Eee, di Selayar yang paling rawan sebenarnya nelayan, Pak, itu. Iya, Ada beberapa kejadian-kejadian itu yang memang itu pekerjaan nelayan itu melaut yang namanya kita melaut kan ombak apa, Pak, biasa betul. kapal kita di Iya, tengah jalan, iya. itu kalau misalkan dia ojek 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 kapal Ojek laut, ya. laut ya, ojek Ah, laut seperti di iya,
di apa namanya, di Padang ya itu. Mhm. Itu dia juga bisa Ikut, didaftarkan, bisa. bisa ikut. Ya, kita alhamdulillah di tahun 2025 ini pemerintah menganggarkan untuk pekerja rentan, Heeh, penerima bantuan iya, iuran. mhm, Ada sekitar 7.700 orang tenaga kerja dianggarkan. Dan kita sudah membayar jaminan kematian hampir 5 miliar, bahkan sudah lewat kayaknya 5 iya miliar. iya. Jadi iuran yang kami terima itu kurang lebih 2 miliar, Mhm, kami sudah membayar iuran, membayar jaminan 5 miliar. Nah, coba. iya, Artinya apa? Program ini sangat dibutuhkan masyarakat. mhm, Kenapa? Karena resiko pekerja informal kita tahu kalau di petani kita, khususnya nelayan kita, iya iya, ya, dari sisi safety masih sangat minim. Terkadang mereka menyelam tanpa mhm, safety yang memadai, sehingga itu bisa berdampak pada kesehatannya dan berujung pada kematian. iya Ah, apalagi kita lihat resiko-resiko tempat mereka bekerja iya, itu sangat bisa dibilang orang yang punya nyalip itu, Pak. Tuh, pada saat lagi angin kencang baru dia berani menyeberangkan orang, itu betul-betul dia harus hitung dengan baik. Tapi kalau iya, tidak, wah. Dan secara fakta juga itu banyak kejadian. Padahal kita tidak pernah sangka di tahun 2025 saja ini pernah ada salah seorang nelayan pergi sendiri melaut mhm, dan akhirnya dia didapati dalam keadaan meninggal meninggal, dunia. heeh heeh, Nah, dan sangat disayangkan tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, harapan kita BPJS Ketenagakerjaan akan terus juga berupaya bekerja sama dengan dinas-dinas. Alhamdulillah saat ini kami sudah membangun kerjasama dengan Dinas Perikanan. mhm, Jadi kita sudah membentuk agen, agen-agen jaminan sosial. Nah, apa maksud pembentukan agen ini? Agar supaya kita bisa menjangkau pendaftar orang-orang yang mau mendaftar. Begitu. Jadi eh, sistem seperti misalnya kalau di Bank BRI mhm, ada namanya agen briling. Game Brilliant, Kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya perisai, penggerak jaminan sosial. Nanti kami kasihkan aplikasi lewat HP, dia bisa daftar loh. kalau ASN bisa? Dia sebagai anggota ini juga? Kalau dia ini ASN kita tidak istilahnya rekomendasikan, walaupun bisa, Mhm, tapi kami lebih banyak merekrut itu pegawai non ASN. yang Ah, tadi itu Pak, maksudnya Pak, yang mhm, program, mhm. DP0 itu, dia pakai jaminan itu, ASN. iya ASN. ASN kan ada namanya tapera apa? Oh Bapetarum Bapetarum. Bapetarum, ya betul betul, Jadi heeh, dia istilahnya, jadi kita harus lihat ini kalau BPJS Kesehatan itu semua istilahnya baik itu PNS mhm, ataupun bukan PNS ikut. iya, Kalau mhm, BPJS Ketenagakerjaan ini untuk sementara PNS belum diikutkan. Dia masih berjalan di Taspen. iya 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 Nah, iya, mhm, sama ada itunya kan perlindungannya dari Taspen. Nah, kedepannya itu bisa nanti dilebur antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Taspen, mhm, bisa kedepannya. Artinya regulasinya seperti itu. iya, Artinya cuman tergantung istilahnya kebijakan dari atas. Tapi mhm, di luar dari itulah, kita tidak membahas itu karena bukan kewenangan kita lagi. iya iya Yang iya, mhm, pastinya PNS itu dipegang sama Taspen untuk saat ini. BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja yang non PNS mhm, seperti kepala desa, BPD, pekerja-pekerja swasta. Nah, begitu. Dan kalau PNS itu bisa dapat sampai jaminan pensiun, dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini membuka kepada semua tenaga kerja tidak melihat statusnya. mhm, Anda mau usaha kecil, mau usaha besar, mau usaha menengah, mau bukan PNS, punya hak yang sama untuk mendapatkan program tabungan dan jaminan pensiun. artinya kita Ah, bisa dapat keadilan sosial Republik Indonesia, Pak. kesetaraan itu perlu, Pak. Betul, Nah, jadi iya kita menghadirkan kesetaraan. iya Tuh, iya, kesetaraan untuk mendapatkan apa? Kepastian. Kalau saya sudah tua nanti, saya di mana? iya, Jangan sampai nanti anak saya yang sudah lama saya kasih besar ini, tidak nak kasih kawan, bukan berarti dia tidak mau. Penghasilannya juga penghasilan pas-pasan. pas-pasan, iya. Betul? Jadi kita Iya, perlu pikirkan. Di sisi lain kita juga mau umur panjang, Pak. Kan, sehingga
dulu Pak, sebelum adanya BPJS Ketenagakerjaan itu menutup ruang kepada pekerja-pekerja swasta untuk dapat jaminan Hmm, pensiun, apalagi kalau usahanya cuma usaha kecil, cuma 2 iya, pekerjanya, tidak bisa ikut jaminan pensiun, tidak ada tabungan. mmm, Tetapi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini, itu bisa membantu. ah, Anda ndak perlu jadi PNS, toh. Kenapa? Kerja baik-baik usahamu, berkreatif terus, Heeh, lakukan terus inovasi, bikin usahamu bagus, ikut mau ke BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, karena itu resikonya. saya malam ini Menyisipkan penghasilan untuk investasi di hari di tua hari tua. dan di hari-hari masa Saya mau depan. Pak, mau minta tolong, Ya, kita kasih saran pemberi kerja dan pekerja Pak mungkin. baik. Ya, kita kasih saran kepada teman-teman pekerja, ya, kesejahteraan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan secara individu, ya. Sehingga kita perlu pastikan diri kita kalau terjadi risiko, kita perlu pastikan secara kemandirian kita, sehingga kita harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kepada pemberi kerja, ya, kita pemberi kerja, pengusaha ingin sejahtera. Tetapi alangkah indahnya lagi kalau niat kita juga mensejahterakan orang lain, dalam Ya, hal ini betul. tenaga kerja kita. Sehingga investasi-investasi yang kita lakukan akan lebih bermakna ke depannya karena ada sesuatu yang kita tinggalkan buat tenaga kerja. Jadi ikutkan BPJS Ketenagakerjaan, hidupkan kita hadirkan rasa aman, rasa tenang kepada pekerja kita, insya Allah meningkat produktivitasnya, kemudian semua tenaga kerja kita secara grand design itu jaminan sosial ketenagakerjaan bisa memperoleh yang namanya kesejahteraan di hari-hari akan datang. Akan datang. Masa depan lebih tenang, Beneran. lebih cerah, Ya, itu saya kira-kira. rasa menarik sekali nih, Iya, obrolan malam ini. iya, Eee, ya saya juga itu Pak, saya berterima kasih informasi-informasi siap, dari tenaga kerjaan, saya banyak, iya, eee, tahu malam ini terkait dengan itu. iya, Sebelum saya tutup Pak, mungkin ada iya, kata-kata pantun kah Pak? iya, Atau apa untuk siap, warga Selayar Pak? iya, siap. Nah, jadi saya ini jalan-jalan ke Selayar, lihat pemandangan di waktu maghrib. Cakep. Cakep, kelapanya dan warna-warna lautnya sip lah. Ah, kesejahteraan milik kita, lindungi diri dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Oke, Wah, terima kasih banyak Pak malam ini, siap, kedatangan karena sudah datang di podcast kami di Buka Baca TV. Eee, semoga, ya, eee, informasi-informasi malam ini bisa kita mengedukasi ke semua warga Selayar. siap. Ya mungkin terima kasih ya Siap, Pak. terima kasih banyak Pak Oke, Fadli. untuk para pembaca, eee, media sosial bukabaca.id, kami tutup, Ya, dengan kata alhamdulillah. alhamdulillah. Wah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.